Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi akan menjawab berbagai macam pertanyaan yang kenapa Pak Budi sekarang fokus ke diam dan hening, jadi orang yang berbeda. Begini, saya merasa bahwa kehidupan saya kayaknya kayak mengulang program yang lama. Baik usaha, masalah, dan kerumitan terlihat seperti sama. Setiap keputusan, reaksi, dan emosi tidak pernah lahir dari energi yang baru, tapi pola lama yang bersembunyi di bawah alam bawah sadarku. Maka saya coba memutuskan tata ini. Saya ingin berubah dengan sadar. Kebetulan Pak Budi mendalami hal-hal seperti energi halus seperti itu. Tapi sebelumnya Pak Budi ingin menerangkan dulu supaya tidak salah kaprah dalam menilai Pak Budi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan dalam surat At-Tolaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighul amrihi qad ja'alallahu kulli syai'in qadran. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan. Dan Allah telah mengirimkan segala macam aturan hidup di alam semesta ini sesuai dengan qadarnya. Dari ayat ini, Pak Budi meyakini bahwa Allah itu telah menciptakan hukum, aturan, konsep di alam semesta ini sangat sempurna. Hukum tarik-menarik, hukum sebab akibat, hukum kausalitas, hukum vibrasi, hukum tabur tuai, hukum karma, hukum segala macam. Allah telah komplit. Dan Allah menyesuaikan dengan kadarnya. Kalau aturan di bumi makia, aturan di matahari makia, aturan di galaksi mah begini, aturan di black hole makia, aturan di Mars makia. Komplit Allah itu. Gitu kan ya. Oleh karena itu, ketika Pak Budi bicara masalah getaran, bicara masalah energi, bicara masalah vibrasi, bicara masalah semesta, itu adalah bicara mengenai masalah hukum-hukum Allah. Begitu. Intinya, Pak Budi pengen diam dan hening. Karena dalam diam dan hening, ada ruang untuk mendengar. Dan Allah membukakan jendela yang tak bisa dibuka oleh pikiran yang gaduh. Konsep ketenangan air yang Pak Budi pakai itu. Ketika kita tenang, maka kita bisa ngaca di air itu. Bahkan kedalaman air itu pun terlihat. Bahkan langit pun bisa terlihat oleh air itu. Diam bukan segalanya tidak tahu. Tapi tidak segalanya bisa diselesaikan dengan pikiran kita. Dengan konsep brilian kita. Keheningan adalah jawaban terbaik bagi Pak Budi. Diam adalah bentuk ketaatan menurut Pak Budi. Yang tidak terlihat tapi sangat dirasakan. Kita tidak merasa sendirian karena Allah bersamamu di dalam inti dirimu. Allah itu di dalam, bukan di luar. Allah Subhanahu wa Ta'ala nerangin dalam surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat daripada urat nadi. Sehingga Pak Budi fokus ke dalam dengan
konsep diam dan hening. Di dalam diam yang hening bukan kehampaan, melainkan ruang suci yang Allah ciptakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang paling halus, seperti intuisi dalam mimpi, pikiran, memejamkan mata, tarik napas, desir angin, gelap malam, rintik air hujan. Itu adalah komunikasi alam semesta yang Allah titipkan untuk kita. Sekarang saya itu sudah menjauhi dari teraduk-aduknya oleh kegelisahan. Lebih memilih meningkatkan getaran daripada kerja keras. Menarik daripada mengejar. Biar semesta nyaut doa kita dengan cara menguatkan sinyal kesadaran kita ke Sang Maha Pencipta. Pak Budi sekarang sedang menjauh mundur untuk menggali kebisingan luar. Supaya lebih tenang, lebih damai. Maka butuh keheningan dan diam. Pak Budi sedang mengupas lapisan identitas yang selama ini dibangun berganti-ganti untuk menemukan jati diri yang lebih otentik. Dulu pernah jadi pengajar, jadi kuli bangunan pernah, tukang ojek pernah, jadi pebisnis, dagang komputer, ahli IT, buka kursus, buka college, dagang gorengan, es buah, dagang bakso, warnet, kursus IT, tukang kue, terapi, dan lain-lain. Sekarang semuanya ditinggalkan dan Pak Budi diam ke dalam. Anggaplah kayak kepompong gitu, atau menjadi benih yang semakin menoleh ke dalam, semakin melihat ruangan yang luas di dalam diri itu, yang tidak perlu membandingkan, bersaing, atau menghakimi. Ini adalah jati diri sendiri. Dengan menenangkan hati, saya menenangkan semesta sekeliling saya. Menikmati keheningan, ketenangan batin, menciptakan daya tarik alami. Merasakan setiap detik dengan penuh kesadaran. Belajar mengalirkan energi ketenangan, bukan tekanan. Karena energi ini mengalir ke tempat yang terbuka, bukan kepada yang penuh ketegangan. Ketenangan bukan kelemahan. Ketidakaktifan bukan kemalasan, melainkan aktivitas dengan bentuk yang berbeda yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa-jiwa yang mulai kesadarannya meningkat. Saya belajar seni penyerahan diri total, menyelaraskan diri bersatu dengan alam, karena alam ini sendiri yang sedang mengalami dirinya dalam bentuk yang unik sebagai manusia. Sekali lagi, kita adalah alam itu sendiri yang sedang mengalami dirinya sendiri dalam bentuk yang unik sebagai manusia. Kita adalah bagian dari kosmik, bagian dari semesta ini, sehingga meyakini kita itu terhubung. Nah, kita itu bisa terhubung dengan segala sumber alam semesta ini. Kita yakini kita terhubung langsung dengan sumber dari segala penciptaan, dengan adonan kosmik dari segala sesuatu yang tercipta.
Saya meyakini bahwa saya adalah arsitek kehidupan saya sendiri. Rezeki itu datang ke pikiran yang tenang, bukan ke mode panik. Karena kalau mode panik, semesta nggak nyaut pengen kaya, tapi dia takut miskin. Dan pengalaman masa lalu, semua yang bikin puyeng, nyakitin, dan bikin hancur kehidupan saya, bagi saya itu adalah latihan. Sekarang saya damai, tenang, bahagia. Masa lalu yang pahit yang hafal-hafal. Tiap orang juga begitu. Saya sadari memang pahit. Sakit ya sakit, bikin sedih ya bikin sedih, bikin kesel ya pastilah bikin kesel. Saya sadari itu. Tapi biarlah, karena saya pun mungkin banyak salah. Hari ini sudah tenang, damai di dunia. Saya nggak mau gara-gara hal ini tidak lepas atau tidak rilis. Rezeki nahan, bukan aspek dari luar, tapi karena dalam diri, atau yang dinamakan dengan sampah vibrasi. Mas saya lepaskan itu semuanya. Dan saya belajar beribadah dengan nafs, dengan ruh, dengan hati. Saya berjamaah dengan organ tubuh saya semua. Di dalam diam. Sehingga wajib menyedikitkan komunikasi dengan luar. Pergaulan. Dan lain sebagainya. Untuk menjaga kestabilan energi diri. Dengan terus berlatih sampai tajam, bersatu dengan alam semesta, saya belajar membuka gudang data keilmuan alam semesta. Bagi saya sekarang, konsep saya, kendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa. Jangan jadi orang baik tapi bodoh. Kayak kamu itu pengen baik itu hanya untuk menyenangkan orang lain, takut dibilang egois. Ingat, orang bijak itu bukan hidup untuk disukai orang lain, tapi untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dia yakini. Jangan terlalu sabar sampai lupa marah. Cuman bisa nangis diri sendiri aja. Kendalikan reaksi, bukan membunuh emosi. Bagi saya ketenangan itu mahal. Maka saya terus berjalan tanpa mendengarkan kebisingan dari sana sini. Gak perlu minta validasi orang lain. Hidup ini terlalu singkat buat dipenuhi oleh reaksi. Saya hari ini belajar menikmati hal-hal yang kecil, mensyukurinya, senyum, makan apa adanya juga senyum, bahagia, baik. Bisa jalan ke sana sini, saya sehat. Saya syukuri itu. Belajar kesucian terkadang bila orang tidak memahaminya. Belajar diam dan hening terkadang bila orang tidak memahaminya. Maka akan terasa aneh. Tapi bagiku tidak apa-apa. Dulu Musa nyumput di Gunung Tursina. Ibrahim juga dulu melepaskannya dari segala macamnya dan dia diam dalam gua. Nabi Isa juga begitu. Nabi Nuh juga begitu. Bahkan Rasulullah SAW juga diam dari kebisingan hidup itu. Berujlah di Gua Hiro. Oleh karena itu, bagiku Tuhan itu tidak hanya berfirman dalam kitab, tapi ia selalu berbicara pada keteraturan, kekacauan, lewat hidup yang terus mencari maknanya sendiri. Atau disebutkan ayat-ayat kauniyah yang kontekstual. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.